Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi hari ini Senin 17 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Mazmur Pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat 4 berkata sebagai berikut. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jelas Daud menceritakan dan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa rasa takut itu adalah suatu kenyataan yang kita tidak dapat hindari dalam kehidupan kita, tetapi itu yang kita akan temukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Daud seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, namun dia menceritakan bahwa ketakutan itu ada dalam perjalanan hidupnya. Ketakutan menghadirkan keadaan yang tidak nyaman atau tidak tenang dalam hidup ini. Dan hal itulah yang seringkali kita sadari dan kita tidak siap untuk menghadapi hal-hal tersebut. Kita tidak siap menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak tenang dalam hidup kita. Karena kita menemukan bahwa ada banyak hal yang kita tidak dapat ubah dari perjalanan kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan kita menghindarkan diri dari ketakutan. Dia mengubah atau mau menunda jangan ketakutan itu datang karena kita belum siap. Tuhan tidak akan mengubah ketakutan atau menunda ketakutan karena kita belum siap. Ketakutan menjadi sesuatu yang mengerikan bagi manusia. Sebab itu kita bisa menemukan ada orang yang berpandangan, kalau hari ini kita tertawa, hati-hati. Sebentar, besok, atau kapan saja kita akan menangis. Sehingga manusia menjalani kehidupan ini dengan rasa takut. Mau tertawa, mau berbahagia, rasanya terhambat karena akan diselingi dengan ketakutan. Hal ini yang kita perlu perhatikan. Daud katakan, waktu aku takut. Ketakutan adalah hal yang tidak bisa Daud rubah. Daud tidak bisa menghindarkan diri dari ketakutan. Tetapi dia katakan, dia percaya kepada Tuhan. Nah, seringkali kita lupa bahwa kita tidak bisa merubah cuaca. Kita merasa kita bebas dengan waktu, dengan cuaca, dengan udara yang Tuhan berikan buat kita. Kita bebas buat semaunya, padahal kita punya kemampuan sangat kecil dalam mengubah dan mau merubah segala sesuatu. Cuaca kita tidak bisa rubah. Bahkan ketika kita sudah terlambat, kita tidak bisa merubah detik jam. Kita tidak bisa merubah, dan itu yang merupakan ketakutan manusia. Manusia kejar mengejar karena takut terlambat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Sehingga banyak orang mau coba mengganti nama supaya masa lalunya tidak diingat orang. Tetapi kenyataan itu tidak bisa dihindari, bahwa ketakutan selalu ada. Dia mau merubah masa lalu tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah orang lain untuk melawan keinginan orang itu sendiri. Kita tidak bisa mengubah pasangan hidup kita dengan keinginannya. Pasangan hidup kita tidak bisa mengubah diri kita dengan keinginan kita sendiri. Itu merupakan ketakutan-ketakutan yang melanda kehidupan manusia. Bahkan dalam kenyataan yang ada, ketakutan itu membawa kita bahwa kita tidak bisa merubah hal-hal yang benar menjadi salah dan hal-hal yang salah menjadi benar. Kita tidak bisa merubah. Karena itu kita takut salah, takut ketahuan,
Hal-hal itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Bahkan kita sendiri ketakutan karena kita tidak bisa menghambat atau mengubah derap langkah kita menuju kepada kematian. Tidak ada manusia yang bisa merubah perjalanan hidupnya yang akan berakhir pada kematian. Manusia tidak dapat mengubah bahwa kita telah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mereka sudah mendahului kita, orang tua kita sudah tidak ada mendahului kita. Mungkin anak kita sudah tidak ada karena dia mendahului kita. Padahal mereka orang-orang yang kita kasihi. Dan itu merupakan ketakutan-ketakutan yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita harus menghadapi ketakutan-ketakutan itu? Kita perlu ingat, jangan pernah melarikan diri dari hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Itu yang kita harus sadari, bahwa kita tidak bisa merubah segala sesuatu, maka jangan larikan diri dari hal-hal yang kita tidak bisa ubah, tetapi hadapilah. Mengapa kita harus menghadapi? Karena jelas Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas, Rasul Paulus katakan kita tidak perlu melarikan diri dari hal-hal yang kita tidak bisa ubah, yang merupakan ketakutan. Tapi dikatakan Dia yang akan memberi kita kemampuan sehingga kita dapat menanggungnya. Sebab itu kita menemukan hal penting. Sebagaimana Daud katakan, pada waktu aku takut, aku ini percaya karena dengan menghadapi ketakutan itu, dia melihat dirinya lebih besar dari persoalan itu jika ia mau menghadapinya. Ingat baik-baik, kita akan menjadi lebih besar dari persoalan kita, dari beban masalah kita, dari ketakutan kita, jika kita mau menghadapinya. Karena firman Tuhan katakan Allah kita setia, dan Ia akan membuat kamu dapat menanggungnya. Jadi bukan kita ditanggung oleh persoalan itu, bukan kita yang ditekan oleh persoalan itu, tapi kita dapat mengatasi persoalan ketakutan itu. Sebab itu Daud katakan, aku percaya di saat aku takut. Hal ini harus menjadi perhatian kita di hari-hari seperti ini. Ada begitu banyak ketakutan dengan pandemi COVID-19. Jangan-jangan karena mulai sakit kepala, mulai agak panas tubuh, mulai batuk-batuk, mulai rasa sesak napas. Jangan-jangan manusia mengalami ketakutan, dan hal itu kita tidak bisa robah. Tetapi Alkitab berjanji kita akan bisa menghadapi itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena jelas Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, dia berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita akan menemukan identitas kita, bahwa di dalam menghadapi hal-hal yang kita tidak dapat ubah, kita menemukan bahwa ternyata kita menjadi lebih besar dari ketakutan kita. Kita menjadi lebih kuat dari beban yang kita hadapi. Ternyata kita menjadi lebih tangguh dari begitu banyak ketakutan, beban masalah hidup ini. Sebab itu Daud katakan, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya,
Ketakutan itu tidak hilang. Ketakutan itu ada di dunia ini. Banyak hal yang membuat kita takut. Dengan situasi, keadaan, dan kenyataan, kita merasa takut. Ada orang yang bertambah usia, dari sisi yang lain dia bersuka cita karena usianya bertambah. Tapi di saat dia duduk dan merenungkan perjalanan hidup ini, dia menjadi takut dengan kematian. Karena dia tahu, usianya makin bertambah, jarak antara hidup kepada kematian itu makin dekat. Hal-hal itulah yang ada di sekitar kita. Sebab itu, kita perlu percaya kepada Tuhan. Bangun imanmu kepada Tuhan di saat ketakutan itu datang. Di saat ketakutan itu menghinggapi pikiran kita, menghinggapi hati kita, menguasai kepala kita. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, orang yang percaya tidak pernah dipermalukannya. Mari kita satu dalam doa. Kembali saat ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa melalui pengalaman Daud, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketakutan itu ada di sekitar kami. Ada di dalam berbagai-bagai hal yang melanda kehidupan manusia. Sebab itu Bapa, kembali saat ini kami datang kepadamu karena kami percaya ketakutan itu akan datang tanpa menunggu kami kuat dulu. Ketakutan itu akan datang tanpa menunggu kami siap lebih dulu. Sebab itu, kembali pagi ini kami mohon Roh Kudus pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, atur setiap perbuatan kami, supaya dalam perjalanan hidup ini, di tengah-tengah pergumulan masalah, persoalan yang membuat rasa takut itu seringkali datang, kami tetap percaya kepada Tuhan. Sebab itu tolong mereka yang sedang akan bekerja hari ini, maupun yang akan pergi ke tempat sekolah atau studi mereka, maupun yang akan berbisnis, maupun yang akan tinggal di rumah dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang mengizinkan kami ada hari ini, maka Engkaulah yang memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu untuk hari yang baru ini. Kiranya kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keberadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari bagaimana kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, dan doa itu dimulai pada jam 6 sore. Saudara pun dapat mengikutinya dan melakukannya di rumah masing-masing. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.